Bab 946 Es Kristal Beruang Raksasa. Ying Tua, kelompokmu terlalu lemah, atau 50-50 akan baik-baik saja juga. Penatua berwarna ungu tidak menyembunyikannya lagi. Dia memiliki 2 dewa kuasi suci dan 1 kaisar di kelompoknya, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka lebih kuat dari kelompok Old Ying. Ying Tua, Jing Kai secara naluriah memandang ke arah Ying Tua dan merasa bahwa situasinya tidak terlihat baik. Old Ying memiliki ekspresi tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengakui bahwa kekuatan kelompoknya relatif lemah, tetapi hanya dibandingkan dengan kelompok 5 pangeran teratas. Old Ying percaya bahwa Zhao Feng harus mampu menangani setidaknya 1 dewa kuasi suci. Satu-satunya kelemahan dalam kelompok mereka adalah Jing Kai. Jika kalian tampil baik dalam bahaya di depan, kita dapat membagi harta 50-50, kata dewa kuasi suci lainnya. Bagaimana mereka bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah setelah mendapatkan semua kekayaan Dewa Suci? Pangeran ke-6 tidak berniat menjadi putra mahkota, jadi dia tidak peduli tentang pemeliharaan drakonik sama sekali. Menemukan sumber daya dan kekayaan adalah satu-satunya misi mereka di makam kekaisaran. Oleh karena itu, mereka masih perlu bekerja sama dengan kelompok Old Ying jika mereka ingin sisa kekayaan. Zhao Feng dengan hati-hati memeriksa ketiganya di depannya. Kekuatan jiwa mereka tidak terlalu rendah, dan mereka memiliki harta jiwa pertahanan. Namun, setelah berada di Blackwind Canyon untuk waktu yang lama, keinginan dalam hati mereka telah tersulut. Mereka belum menyadarinya, tetapi seiring berjalannya waktu, kepribadian mereka akan semakin berubah. Sepertinya tanah terlarang ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan, atau kalau tidak, itu tidak akan dapat mempengaruhi kepribadian dari seorang dewa kuasi suci tanpa mereka sadari. Zhao Feng menatap Jing Kai. Sementara yang terakhir tampak takut dan tidak tahu harus berbuat apa, dia bisa melihat keengganan, kemarahan, dan keinginan akan warisan. Membagi seperti itu terlalu merepotkan. Mengapa kita tidak menggunakan keterampilan kita sendiri, dan siapapun yang mendapatkan harta terlebih dahulu menyimpannya? Zhao Feng melangkah maju dengan senyum tipis. Apa yang kamu katakan? Penatua berjubah ungu menatap Zhao Feng dengan terkejut. Itulah tepatnya yang dia inginkan, tetapi dia tidak mengatakannya untuk menjaga kemiripan kerja tim antara kedua kelompok. Jika mereka benar-benar menggunakan metode ini, kelompok Old Ying mungkin bahkan tidak bisa mendapatkan 30%, apalagi 50%. Hehe, kita bisa melakukannya dengan cara itu juga. Kaisar muda memandang Zhao Feng dan tertawa dingin. Dia sudah mulai tidak sabar. Zhao Feng, Ying Tua bingung dan tidak tahu apa yang dimaksud Zhao Feng dengan ini. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak ingin kedua kelompok itu bubar. Sementara sumber daya di sini jarang bahkan untuk Old Ying, itu tidak seperti tidak akan ada peluang di masa depan. Dia menempatkan kepentingan yang lebih besar pada pemeliharaan drakonik, dan mereka bertiga sudah mendapatkan setengah dari pemeliharaan drakonik di sini. Inilah mengapa Old Ying berencana untuk menyerah pada mereka. Zhao Feng, apa yang kamu katakan? Jing Kai menatap marah pada Zhao Feng dengan mata dingin. Alih-alih menggunakan keterampilan mereka sendiri dan mungkin mendapatkan 30%, lebih baik hanya membagi 50-50. Ying Tua, anggota kelompokmu adalah orang yang memberikan saran ini. Penatua berjubah ungu memberikan tawa jahat, dan kedua belah pihak menjadi diam. Gelombang-gelombang, ke-6 angka itu bergerak sekaligus. Target mereka adalah sama, cincin interspatial di dalam peti mati es kristal. Sementara ada banyak item lain di kastil es, jelas bahwa apapun yang terkandung dalam cincin interspatial ini adalah yang paling berharga. Cahaya ungu menghancurkan langit. Penatua berjubah ungu memblokir Old Ying dan mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan berwarna ungu yang terbuat dari cahaya memenuhi langit dan jatuh. Jelas bahwa kelompok tetua berjubah ungu telah membahas apa yang harus dilakukan. Penatua dalam jubah ungu akan menunda Old Ying. Sementara itu, Kaisar muda menyerbu ke arah Jing Kai. Sebuah kapak emas panjang muncul di tangannya, yang melambaikannya dengan ganas dan melepaskan cahaya merah berkedip kemana-mana. Jing Kai tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan terhadap seorang kaisar. Sinar cahaya emas yang tak terhitung banyaknya berputar di sekujur tubuhnya saat dia berselisih dengan kaisar muda. Tampilan Jing Kai sangat berani dan ganas. Hehe, Old Ying, karena anggota grup Anda ingin membaginya dengan cara ini, maka kita akan menindaklanjutinya. Penatua berjubah ungu menyodorkan telapak destruction ungu lainnya. Lei Tong,
Jangan melukai penjinak binatang pangeran ke-9. Ambil saja cincin interspatial. Penatua berjubah ungu berpura-pura baik, tetapi dia memiliki senyum jahat. Jangan khawatir, dewa kuasi suci lainnya penuh senyum. Akan sangat mudah untuk berurusan dengan raja. Dia tahu bahwa Zhao Feng memiliki Cloud Silkworm Saint Butterfly, tetapi dia siap untuk itu. Bahkan jika serbuk sari Cloud Silkworm Saint Butterfly memukulnya, dia yakin dia bisa menekan Zhao Feng. Pembatasan petir. Lei Tong melambaikan telapak tangannya, dan rantai kilat menembak ke arah Zhao Feng. Zhao Feng mundur beberapa langkah dan melambaikan tangan kirinya. Sosok putih besar langsung muncul di depan Zhao Feng dan menuduh Lei Tong dengan aura binatang buasnya. Ini adalah binatang langka yang dia temui ketika dia menjinakkan berbagai paket binatang buas, dan dia menggunakan banyak upaya untuk menjinakkannya. Ini adalah binatang langka dari dimensi kuno. Ekspresi Lei Tong sedikit berubah saat dia melihat beruang putih yang ditutupi rambut dingin kristal. Kekuatan binatang langka sudah melampaui yang pada budidaya yang sama, dan Ice Crystal Giant Bear ini tidak tertekan oleh hukum dimensi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak nakal itu bisa menjinakkan binatang langka tingkat kaisar? Ekspresi sesepuh berjubah ungu itu suram. Mereka awalnya berpikir bahwa Zhao Feng akan mengandalkan Cloud Silkworm Saint Butterfly yang ia dapatkan dari Duke Nanfeng. Mereka berpikir bahwa kemampuan penjinakan binatang buas yang sebenarnya sangat rata-rata. Selain itu, bahkan jika dia baik, bagaimana bisa penjinak binatang tingkat raja menjinakkan makhluk langka tingkat kaisar? Bahkan beberapa Grandmaster Beastamers tingkat kaisar membutuhkan seluruh kelompok untuk membantu mereka untuk hal seperti itu, dan bahkan kemudian, itu tidak dijamin. Beruang raksasa kristal es tingkat kaisar. Ying Tua tidak bisa membantu tetapi berseru. Pada kenyataannya, dia juga curiga dengan kemampuan penjinakan binatang buas Feng Feng, tapi Zhao Feng mampu mengejutkannya setiap saat. Zhao Feng berhasil menjinakkan beberapa binatang langka yang kuat saat ia menaklukkan warisan. Ini berarti bahwa itu bukan kerugian baginya untuk menggunakan arai di Dragon Jade. Selain itu, Zhao Feng masih memiliki dewa tata ruang dunia bawah standar. Roar gelombang-gelombang-gelombang. The Ice Crystal Giant Bear meraung ketika cakar putihnya menembak ke arah Lei Tong seperti kilat. Embusan dingin yang memancar darinya bahkan membekukan udara. Pembatasan petir yang digunakan oleh Lei Tong diblokir oleh Ice Crystal Giant Bear dan tidak memiliki efek. Suara mendesing. Lei Tong berbalik ke samping dan menghindari serangan Ice Crystal Giant Bear. Tombak petir. Lei Tong tidak akan mudah pada beruang raksasa kristal es tingkat kaisar. Cahaya bersinar di sekitar Lei Tong saat gelombang petir mengembun menjadi bentuk tombak. Gelombang-gelombang. Lei Tong mencengkeram tombak petir, menyebabkan momentumnya naik. Lightning bersinar ketika dia berselisih dengan Ice Crystal Giant Bear. Kekuatan apa? Tangan Lei Tong mati rasa saat dia mundur beberapa langkah. Serangan elemental lightning-nya tidak terlalu berguna melawan Ice Crystal Giant Bear yang berkulit tebal, dan dia bahkan sedikit dilawan. Pada saat ini, Zhao Feng sedang berjalan menuju peti mati es kristal. Junior, bahkan tidak memikirkannya. Lei Tong marah dan melemparkan tombak petirnya ke peti mati es kristal. Dia kemudian melompat ke arah Zhao Feng dengan kecepatan luar biasa. Ice Crystal Giant Bear melawannya sampai taraf tertentu, jadi Lei Tong mengubah taktiknya dan menggunakan keunggulan kecepatannya. Dia memutuskan untuk tidak bertarung melawan Ice Crystal Giant Bear, dia pertama-tama akan menekan Zhao Feng dan mengambil cincin interspatial. Kecepatan adalah kelemahan Ice Crystal Giant Bear. Suara mendesing. Tombak petir menusuk ke dalam peti es, kurang dari 1 inci dari cincin interspatial. Ledakan. Peti mati es kristal sudah rusak, dan segera meledak ketika itu semakin rusak. Junior, aku akan menyingkirkanmu dulu. Vercenes melintas di mata Lei Tong saat dia melompat ke arah Zhao Feng yang cepat mundur. Aku sudah mendapatkan cincin interspatial. Bukankah seharusnya kita berhenti sekarang? Petik 2. Lei Tong tertegun. Di bawah hantamannya tadi, tombak petirnya mendarat tepat di sebelah cincin interspatial dan menyebabkan peti mati es meledak. Zhao Feng bahkan belum dekat cincin interspatial. Miao, pada saat ini, dengan kilatan perak, seekor kucing kecil muncul di bahu Zhao Feng. Itu mengangkat kepala dan dadanya, seolah mengatakan bahwa dialah yang mengambil cincin itu. Seekor hewan peliharaan spiritual dengan bakat dalam hukum antariksa. Mata Lei Tong membeku. Dia mengepalkan tangannya dan menatap Zhao Feng dengan enggan. Pada titik ini,
sesepuh berjubah ungu dan kaisar lainnya melihat hasil pertarungan Lei Tong dan Zhao Feng. Ekspresi mereka mulai berkedip, dan mereka masih tidak bisa menerima ini. Berhenti, seharusnya ada banyak harta karun lainnya di sini. Ying Tua melihat perjuangan dalam ekspresi mereka dan berbicara. Baik, Ying Tua, kamu menang kali ini. Penatua berjubah ungu itu melirik Zhao Feng. Lei Tong dan kaisar muda lainnya berhenti menyerang dan mulai menjelajahi beberapa sumber daya sisa dari dalam kastil es. Zhao Feng ini sangat merepotkan, dan hewan peliharaan rohaninya sangat unik, Lei Tong menjelaskan kepada dua lainnya. Dia merasa terhina dan marah karena kalah dari seorang raja. Hehe, tidak perlu khawatir. Saat ini, kami masih membutuhkan bantuan dari kelompok Old Ying, tetapi ketika waktunya tiba, kami akan mengambil semuanya kembali. Penatua berjubah ungu banyak menyiratkan kata-katanya. Betul, kami hanya akan membiarkannya bersama mereka untuk saat ini. Kaisar muda itu sangat gembira. Jingkai sangat gembira dengan apa yang terjadi dan berlari dengan tidak sabar. Dia tidak berharap hewan peliharaan spiritual Zhao Feng menjadi begitu kuat atau bahwa dia benar-benar akan mendapatkan cincin interspatial tanpa ada yang tahu. Apa yang ada di lingkaran interspatial? Zhao Feng memasukkan Divine Sense ke dimensi interspatial dan sedikit bingung, itu hanya kekayaan Dewa Suci tahap awal. Kekayaan Dewa Suci tahap awal tidak buruk, terutama karena ini masih hanya batas Black Wind Canyon. Jingkai menantikan apa yang menunggu mereka. Kelompok Ying Tua kemudian membagi barang-barang di dalam cincin interspatial. Zhao Feng sendiri mengambil 40% dari itu. Ying Tua, perjalanan di Black Wind Canyon baru saja dimulai. Penatua berjubah ungu itu tanpa ekspresi, seolah-olah dia sudah lupa apa yang baru saja terjadi. Kedua kelompok melihat kelompok lain memasuki Black Wind Canyon Forbidden Ground begitu mereka keluar dari warisan. Itu kelompok dari tim pangeran kedua. Alis si tua berjubah ungu berkerut. Pangeran kedua tidak terlalu ambisius, tetapi pasukan yang mendukungnya sangat kompleks, jadi timnya berada di peringkat kelima di antara para pangeran lainnya. Kelompok ini memiliki 3 dewa kuasi suci dan 1 kaisar, tetapi kekuatan masing-masing anggota kemungkinan besar lebih kuat daripada kedua kelompok mereka. Kekuatan gabungan dari 2 kelompok mereka mungkin tidak menguntungkan terhadap kelompok yang satu ini milik pangeran kedua. Kita harus bertindak cepat. The Wind of Darkness di sekitar Black Wind Canyon berfluktuasi dalam kekuasaan. Kami tidak tahu kapan itu akan kembali normal. Mata Lei Tong tidak sabar, dan semua orang mempercepat langkah mereka. Akan ada semakin banyak kelompok yang datang ke sini seiring berjalannya waktu, sehingga mereka tidak mampu membuang waktu. Bab 947 Cahaya Harta yang Menakjubkan. Di dalam istana Kekaisaran Gan Agung, tablet batu kuno dan aneh melayang di langit, dan ada gelombang energi yang unik karena terhubung dengan 10 layar putih di sekitarnya. Di tengah-tengah setiap layar ada seorang pangeran. Para ahli di sekitar semua dan di awan hanya bisa melihat gambar di sekitar para pangeran. Kejernihan gambar yang jauh dari mereka buram. Pada saat ini, hampir semua perhatian dikumpulkan di layar pangeran kedua. Pangeran kedua juga datang ke tanah terlarang Black Wind Canyon. Sayangnya, pangeran kedua tidak pergi sendiri. Mengapa seorang pangeran mengambil risiko seperti itu? Jika mereka bertemu bahaya dan harus menggunakan sel putra mahkota palsu untuk meminta bantuan, itu akan menjadi akhir dari persidangan bagi mereka. Petik 2. Para ahli di awan saling berdiskusi. Memasuki tanah terlarang di persidangan putra mahkota sangat jarang, sehingga menarik banyak perhatian. Semua orang ingin tahu apakah masih ada harta kuno dalam dimensi kuno. Tanah terlarang Black Wind Canyon adalah salah satu tempat terlarang yang lebih berbahaya di makam kekaisaran. Untungnya, Chener jauh dari tempat itu. Pria yang kuat itu memahami kepribadian pangeran ke-13 dengan sangat baik. Jika pangeran ke-13 ada di sana dan menyadari bahwa tempat itu tidak lagi dilarang, dia pasti akan masuk. Aula dengan suasana paling jelas-jelas aula pangeran ke-9 dan pangeran kedua. Akankah Zhao Feng baik-baik saja memasuki tanah terlarang? Seorang penatua dari kekuatan 2 bintang bingung. Meskipun dia tidak benar-benar berpikir baik tentang Zhao Feng, dia masih menjadi bagian dari tim, dan dia sudah menggunakan arai di Dragon Jade-nya. Jika dia meninggal, pangeran ke-9 akan kehilangan anggota tim. Seharusnya tidak ada masalah karena Old Ying memimpin grup. Meskipun Duke Nanfeng mengatakan ini, dia tidak merasa yakin. Kembali pada hari itu,
dia juga berpartisipasi dalam persidangan Putra Mahkota, dan dia tahu betapa mengerikannya alasan terlarang itu. Rupanya, bahkan saat itu, angin kegelapan di Blackwind Canyon Forbidden Ground menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih lemah. Di dalam kawasan terlarang Blackwind Canyon, warisan lain, Lei Tong tertegun. Di dinding di depan mereka ada pintu batu kuno. Ada lapisan air di atasnya yang mengeluarkan cahaya multiwarna. Kebanyakan dewa suci meninggalkan warisan mereka di lingkungan alam dan menunggu mereka yang ditakdirkan untuk membukanya. Alasan mengapa ada begitu banyak pintu masuk di luar Blackwind Canyon Forbidden Ground adalah karena warisan ini telah ditemukan, tetapi belum ada yang menaklukkannya. Pintu masuk mereka terbuka, tetapi isinya masih tersedia. Hampir tidak ada yang tahu apa-apa tentang tanah terlarang Blackwind Canyon. Hanya para dewa suci yang akan mati akan mengambil risiko datang ke sini untuk mengatur warisan mereka. Dalam hal keadilan, pintu masuk mungkin harus disembunyikan kembali atau semacamnya, tetapi tidak ada yang peduli lagi. Bukannya menemukan pintu masuk akan menjamin kesuksesan. Keberuntungan memang ada di mana-mana. Jing Kai tidak bisa menahan kegembiraannya dan langsung melompat ke udara. Anggota kelompok sesepuh berjubah ungu saling memandang dan memasuki pintu batu di depan Jing Kai. Old Ying dan Zhao Feng dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Saat ini, surga dan bumi berubah. Semua orang tiba di pulau terpencil yang dikelilingi oleh tornado hitam. Ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di air di sekitar pulau, seolah-olah ini adalah tempat keputusasaan. Ini jelas merupakan warisan yang ditinggalkan oleh seorang dewa suci tahap suci mistik tahap akhir. Penatua berjubah ungu menyebarkan indranya dan sangat bersemangat. Warisan dunia kecil ini telah rusak. Juga, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di dunia kecil, dan hembusan angin hitam mengalir kemana-mana, tapi tempat ini masih bisa berfungsi meskipun mengalami kerusakan parah. Dari ini, orang bisa melihat betapa tidak biasa itu. Tapi mengapa ada Blackwind Yin Ghost dalam warisan ini? Kaisar muda memandang ke depan. Ada banyak kerangka berbentuk manusia di pulau itu, tanpa ada tanda-tanda orang hidup. Hantu angin-angin hitam yang tak terhitung jumlahnya berjalan dengan menakutkan di sekitar pulau. Di tengah-tengah pulau terpencil itu adalah sebuah menara kayu. Ada cahaya harta yang datang darinya, dan itu sangat terang sehingga seluruh menara kayu menyala dengan warna emas. Seorang dewa suci kemungkinan besar mengatur warisan mereka di sini, tetapi ketika sumber energi yang mendukung dunia kecil habis, angin kegelapan akhirnya mengikis tempat ini dan akhirnya membunuh makhluk seperti manusia, mengubah jiwa mereka menjadi hantu yin angin hitam. Penatua berjubah ungu sangat bersemangat. Dari kelihatannya, ujian warisan ini adalah untuk membunuh Blackwind Yin Ghost. Ini adalah warisan dari dewa suci tahap akhir, dan ujiannya sebenarnya sangat sederhana. Ying Tua, anggota tim Anda yang mana yang berspesialisasi dalam serangan jiwa? Tanya sesepuh berjubah ungu sambil tersenyum. Ini adalah waktu untuk bekerja sama. Hanya aku, jawab Ying Tua tanpa ragu-ragu. Itu tidak baik. Lei Tong dan aku, dua dewa kuasi suci, keduanya bisa menggunakan serangan jiwa. Ini berarti bahwa grup Anda berkontribusi lebih sedikit untuk tenaga kerja. Petik 2. Penatua berjubah ungu menggelengkan kepalanya dan menatap Zhao Feng sebelum melanjutkan untuk berbicara. Meskipun Zhao Feng hanya raja tahap akhir, ia mampu menjinakkan binatang langka seperti beruang raksasa itu. Maksud jiwanya jelas tidak lemah, dan dia pasti sudah belajar semacam teknik rahasia jiwa yang ofensif. Petik 2. Penatua berjubah ungu tersenyum tipis dan memeriksa Zhao Feng setelah mengatakan ini. Di sisi lain, Zhao Feng menatap menara kayu dan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Penatua berjubah ungu merasa sedikit canggung, dia tidak bisa melihat melalui junior ini sama sekali. Dia hanya berspesialisasi dalam ilusi dan tidak tahu keterampilan ofensif. Old Ying menjawab untuk Zhao Feng. Dia bisa merasakan bahwa kelompok ini menyembunyikan niat buruk mereka, jadi dia merasa seperti dia harus menyembunyikan kekuatan sejati Zhao Feng dan membuat mereka berpikir dia lemah. Bagaimana dengan Zhao Feng mengeluarkan beberapa hewan peliharaan spiritual untuk menggunakannya sebagai perlindungan bagi kita? Jika dia melakukan itu, kita dapat membagi sumber daya 50-50 pada akhirnya, atau kita dapat melakukannya tergantung pada keahlian kita lagi. Apa yang kamu katakan tentang itu? Petik 2. Penatua berjubah ungu tidak mau menyerah. Sementara Zhao Feng hanya memiliki budidaya raja tahap akhir, Penatua berjubah ungu bisa merasakan bahwa pemuda ini tidak sederhana. Kalau tidak,
ia tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak di dimensi ilusi ilahi. Ketika datang ke Zhao Feng, banyak hal yang seharusnya tidak terjadi telah terjadi, jadi penatua berjubah ungu ingin menyelidiki kartu tersembunyi Zhao Feng. Itu benar, saya tidak ingin mendapatkan apapun tanpa berusaha. Zhao Feng menempatkan kesadarannya ke dunia tata ruang misti dan memilih lebih dari selusin kalajengking berbisa hitam bergaris di tingkat raja tahap akhir. Sengatan kalajengking bergaris hitam berbisa dan memiliki kemampuan untuk mengikis jiwa. Sampai batas tertentu, itu bisa dianggap sebagai serangan jiwa. Besar, Old Ying, penjinak binatang buas Anda memang tidak sederhana. Kalajengking berbisa hitam bergaris ini juga binatang buas dari makam kekaisaran, kan? Petik 2. Mata sesepuh berjubah ungu menajam saat dia melihat kalajengking berbisa hitam di tanah, dan dia merasa sombong. Satu lagi kartu tersembunyi Zhao Feng telah terungkap. Zhao Feng melirik ke arah sesepuh dengan jubah ungu tapi tidak mengatakan apa-apa. Mari kita mulai. Sejak Lei Tong kalah dari Zhao Feng di warisan terakhir, dia menjadi tidak sabar untuk melepaskan amarahnya. Ayo pergi, Ying Tua. Penatua berjubah ungu menembak, dan dia melepaskan gelombang kekuatan jiwa. Penatua berjubah ungu mengulurkan telapak tangannya, dan gelombang cahaya ungu yang bisa merusak dimensi fisik dan jiwa ditembakkan. Pada akhirnya, dia adalah dewa kuasi suci yang telah mencoba untuk menerobos ke alam cahaya mistik sebelumnya, jadi dia tahu sedikit tentang menggabungkan jiwanya dan Yuan sejati bersama. Pada saat yang sama, sejumlah besar Black Wind Yin Ghost di pulau terpencil tertarik. Mereka berubah menjadi tornado hitam kental dan menyapu kelompok itu. Suara mendesing, sosok Old Ying mulai bergerak di udara. Tangan yang disembunyikan dalam jubah hitamnya menunjukkan, dan beberapa sinar gelap cahaya bergabung ke udara dan mengenai titik-titik kritis pada Black Wind Yin Ghost. Old Ying menggunakan teknik jiwa yang sangat mendalam yang juga mengandung hukum space. Mutiara gelap kilat muncul di tangan Lei Tong. Yang perlu dia lakukan adalah menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya dan mutiara petir akan dapat melepaskan serangan jiwa unsur lightning. Ini adalah jenis barang dukungan yang telah dia persiapkan secara khusus untuk persidangan putra mahkota. Di depan Zhao Feng ada lebih dari selusin kalajengking berbisa hitam bergaris yang menarik daya tembak hantu angin yin hitam. Di bawah serangan gabungan mereka, jumlah Black Wind Yin Ghost di pulau terpencil mulai berkurang. Semua hantu angin hitam Yin dihancurkan setelah 2 jam. Keenam langsung menyerbu ke menara kayu yang mengeluarkan cahaya tebal harta. Mereka akan membaginya dengan siapapun yang sampai di sana lebih dulu. Ying Tua, Jing Kai, dan Penatua dengan jubah ungu masuk melalui pintu depan sementara Zhao Feng, Lei Tong, dan Kaisar Muda terbang menuju jendela di lantai 2. Senjata puncak tingkat bumi, Kaisar Muda itu berhenti sejenak. Segala sesuatu di dalam menara kayu, seperti cermin, lukisan, dan lilin memancarkan aura puncak barang-barang kelas bumi. Senjata tingkat surgawi. Mata Lei Tong terkunci pada deretan maobi emas sikat tulisan Cina yang digunakan untuk menulis kaligrafi di sebelah meja, dan dia menyerbu. Ini adalah satu set item kelas bumi yang puncak, dan kekuatan gabungan mereka telah mencapai tingkat item kelas surga. Teknik pertempuran. Kaisar Muda menyerbu ke tempat berdiri di sebelah tempat tidur, dan ada sebuah buku kuno tergeletak di atasnya. Di sisi lain, Zhao Feng terbang ke arah tempat tidur dan menemukan beberapa lusin kristal dewa di bawah standar dan botol pil di bawah bantal. Junior, apakah Anda berpikir untuk mengambil semua kristal-kristal di bawah standar untuk diri Anda sendiri? Lei Tong melompat ke arah Zhao Feng setelah menyingkirkan maobi tingkat surga, dan kilat mulai berderak di tangannya. Ekspresi Zhao Feng tetap sama, dan dia hanya menaruh botol pil dan kristal-kristal di bawah standar ke dunia tata ruang misti. Lei Tong mengungkapkan senyum tipis saat telapak tangannya melintas dengan kilat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng terkekeh dingin saat dia mengedarkan Fire of Wind Lightning dan meninju keluar. Ledakan, pertukaran tinju dan telapak tangan menyebabkan petir dan api meledak. Zhao Feng tetap tidak bergerak sementara Lei Tong dikirim menabrak lantai kayu. Telapak tangan kanannya hangus hitam dan mati rasa, dan darah di dalam tubuhnya mulai terombang-ambing. Bagaimana ini mungkin? Lei Tong terkejut. Meskipun dia hanya menggunakan 60% dari kekuatan penuhnya barusan, mengapa dia yang kurang beruntung? Lawan itu hanya Void God Realm King, bagaimana mungkin Zhao Feng menjadi begitu kuat? Elemen fire dan lightning yang terkandung dalam serangannya membuat detak jantung Lei Tong bertambah cepat. Lei Tong,
Kalian berdua, Kaisar Muda meletakkan buku itu dan melihat adegan Lei Tong terbang ke lantai. Dia baru saja akan menanyai mereka, tapi... ledakan, seluruh warisan mulai bergetar. Udara di atas mereka mulai pecah dan memanjang ke bawah. Lautan di bawah mulai naik. Pulau terpencil ini hampir ditelan air. Retak, tidak bagus, dunia kecil ini akan runtuh. Suara Elder ungu berjubah terdengar dari bawah. Zhao Feng, Jing Kai, ayo pergi. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah. Dia mengambil beberapa barang lagi, lalu terbang ke udara. Keenam tokoh terbang keluar dari celah-celah dunia kecil dan kembali ke Blackwind Canyon. Mereka semua linglung begitu mereka keluar, dan tatapan mereka semua berkumpul di satu tempat. Sinar harta 9 warna berasal dari kedalaman Blackwind Canyon. Cahayanya begitu kuat sehingga menembus angin hitam dan menerangi langit. Seolah-olah ada harta yang tak tertandingi di kedalaman Blackwind Canyon yang telah melampaui Mystic Light Realm, dan itu baru saja bangun. Bahkan Blackwind Canyon tidak dapat menyembunyikan sinarnya. Harta apa yang ada di sana? Jing Kai menelan ludahnya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cahaya 9 warna. Sekelompok 4 melompat keluar dari jalur yang disembunyikan oleh puing-puing di sisi lain Blackwind Canyon. Mungkinkah senjata dewa yang di bawah standar telah muncul? Seorang penatua dengan janggut dari kelompok pangeran kedua memandang ke kejauhan dengan kaget dan gembira. Bab 948 Pusat Tanah Terlarang. 10.000 mil dari Blackwind Canyon Forbidden Ground. Jiang Hao, itu semua berkat Anda bahwa kami dapat dengan mudah melewati warisan tahap awal Secret Lord ini. Jiang Hao, saya mendengar bahwa Anda memiliki peluang tinggi untuk menerobos ke Mystic Light Realm. Mengapa Anda masih menekan kultivasi Anda? Petik 2. 4 tokoh melompat keluar dari warisan. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang tampan dengan rambut putih dan mata berbinar. Saya harus berhasil menerobos ke Mystic Light Realm dalam sekali jalan. Nada Jiang Hao sangat menentukan. Jika seseorang gagal menerobos ke alam cahaya mistik bahkan sekali, kemungkinan keberhasilan di masa depan akan lebih rendah. Setiap kali seseorang gagal, kekuatan hidup dan jiwa seseorang akan menjadi lebih lemah, dan itu pada dasarnya tidak mungkin untuk digantikan. Oleh karena itu, siapapun yang menerobos ke Mystic Light Realm dalam satu percobaan memiliki fondasi yang jauh lebih baik dan potensi yang jauh lebih baik daripada seseorang yang mencoba beberapa kali. Ambisi Jiang Hao membuat orang lain yang sudah gagal menerobos ke Mystic Light Realm merasa bersalah dan iri. Apa itu? Seru seseorang, dan semua orang mengangkat kepala. Hua, cahaya harta yang berisi 9 warna menerangi langit. Itu sangat cerah. Seolah-olah gunung harta yang tak tertandingi baru saja terungkap. Cahaya yang dibuat bisa menggerakkan hati seseorang. Semua orang langsung berhenti berbicara, dan mereka tidak dapat berbalik. Ini, cahaya harta benda ilahi. Sebuah cahaya melintas melalui mata sesepuh ketika dia berbicara dengan suara gemetar, tapi nadanya pasti. Aku belum pernah melihat harta karun dengan cahaya seperti itu. Mata sesepuh lainnya dengan rambut putih berbinar. Ayo pergi ke sana. Jiang Hao berhenti sejenak juga sebelum hatinya mulai mempercepat. Bagaimana dia bisa merindukan harta yang tiada taranya? 3 lainnya sangat gembira ketika mereka mendengar kata-kata Jiang Hao, dan mereka semua berlari menuju cahaya harta karun. Di rawa di kedalaman makam kekaisaran, 4 sosok melewati beberapa pohon. Pemimpinnya adalah seseorang yang tertutup jubah hitam. 3 orang mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Seluruh kelompok diam. Sosok berjubah hitam tiba-tiba berhenti dan melihat ke kejauhan. Ekspresi ketiga anggota lainnya menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka melihat ke arah di mana orang berjubah hitam itu melihat tetapi tidak melihat apa-apa. 3 orang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilihat oleh sosok berjubah hitam terkemuka itu. Ayo pergi. Orang berjubah hitam mengubah arah. Jubah hitam senior, apakah kita tidak akan pergi ke warisan? Seorang anggota tidak bisa tidak bertanya. Orang berjubah hitam tiba-tiba melihat ke arah yang acak dan mengubah tujuan mereka setelah itu bahkan tanpa berdiskusi. Yang lain tidak puas dan sedikit ragu. Mereka harus mengakui bahwa mereka beruntung dimasukkan ke dalam kelompok orang berjubah hitam. Orang berjubah hitam memiliki kepribadian yang aneh, dan dia agak menakutkan. Untungnya, kekuatan orang berjubah hitam itu hebat, jadi perjalanan mereka sejauh ini aman. Berhenti bicara sampah, suara serak orang berjubah hitam itu terdengar, dan dia bahkan menoleh. Aura kematian mulai menyebar.
Jiwa tiga anggota mulai bergetar, dan mereka segera tutup mulut. Blackwind Canyon Forbidden Ground diisi dengan cahaya 9 warna. Ying Tua dan kelompok-kelompok tua berjubah ungu ditutupi oleh cahaya 9 warna ini, dan mereka merasa terpana oleh cahaya harta karun besar yang datang darinya. Mereka merasa sangat kecil jika dibandingkan, seperti seorang pengemis yang melihat harta kerajaan. Alih-alih segera bergegas, mereka berakar ke tanah karena kaget dan kebingungan. Bahkan senjata dewa kuno tidak dapat menampilkan adegan seperti itu. Zhao Feng terkejut. Tampilan pedang compang camping di Istana Xie yang bahkan tidak 1/100 dari ini. Jenis barang apa yang dimiliki Blackwind Canyon Forbidden Ground? Bahkan Zhao Feng yang biasanya tenang merasakan keinginan kuat untuk mendapatkannya. Ayo pergi, kita tidak bisa kehilangan keunggulan kita. Kelompok-kelompok lain di dekatnya juga akan tertarik padanya. Mata sesepuh ungu berjubah bersinar ketika dia melesat menuju kedalaman Blackwind Canyon. Dia tidak bisa tetap tenang di hadapan harta karun yang menakjubkan ini. Mari kita pergi juga. Lei Tong dan Kaisar Muda tidak dapat berpikir dengan benar, tetapi mereka segera menyerbu. Ai, senjata seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Old Ying menghela nafas dan merasa ragu-ragu. Harta kuno seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Jika harta ini muncul di zona benua, itu akan menyebabkan perang antara banyak penguasa dinasti, dan mungkin bahkan perang saudara. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, tatapan Old Ying tidak bisa menjauh darinya. Dia setidaknya ingin melihat harta karun seperti apa itu atau dia tidak akan bisa bersantai. Ying Tua, ayo pergi. Harta karun seperti itu juga merupakan kekayaan kita. Kita tidak bisa melewatkannya begitu saja seperti ini. Jing Kai memiliki ekspresi bersemangat saat dia membujuk. Harta karun seperti itu bisa mengubah nasib siapapun. Jing Kai sudah mulai tidak sabar setelah melihat kelompok tetua berjubah ungu pergi. Jika Old Ying tidak setuju, dia jelas tidak bisa pergi. Dia adalah kaisar yang tak tertandingi di dunia luar, tetapi di sini, dia hanya anggota tim yang normal. Dewa kuasi suci dapat dilihat di mana-mana. Selanjutnya, ini adalah tanah terlarang Blackwind Canyon. Harta karun seperti itu pasti akan datang dengan bahaya besar, dan dia membutuhkan pemimpin yang berpengalaman seperti Old Ying. Baik, kita akan pergi dan melihat. Old Ying memutuskan, dan mereka mulai menuju ke kedalaman Blackwind Canyon. Menjadi salah satu tempat terlarang yang paling berbahaya di makam kekaisaran, bahkan beberapa dari dewa suci yang lebih kuat tidak akan pergi terlalu jauh ke Blackwind Canyon untuk mengatur warisan mereka. Jika bukan karena angin hitam tiba-tiba melemah dan kemudian melihat harta karun besar muncul, kelompok Old Ying tidak akan pernah berani memasuki kedalamannya. Angin hitam menjadi sedikit lebih kuat. Mata tajam Zhao Feng melihat perubahan di udara. Meskipun cahaya harta mengubah warna daerah di dekatnya dan membuatnya sulit untuk membedakan hal-hal, itu tidak mempengaruhi mata kiri Zhao Feng. Zhao Feng melirik Old Ying dan Jing Kai. Mereka berdua tidak merasakan apa-apa. Jelas bahwa cahaya harta karun telah menarik perhatian semua orang dan membuat mereka melupakan segala hal lainnya. Ada yang tidak beres. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah ketika kekuatan petir kesusahan besar dalam jiwa ungu gelapnya tiba-tiba mulai berkedip. Ledakan, ledakan, ledakan. Gumpalan tipis aura gelap dihancurkan oleh kekuatan dewa kesengsaraan petir dan dipaksa keluar dari tubuhnya, di mana mereka bergabung dengan angin hitam. Tanpa sadar saya juga terpengaruh. Zhao Feng sangat terkejut. Seseorang harus tahu bahwa jiwanya telah mencapai tingkat dewa suci, dan itu sebenarnya bahkan lebih kental dan halus daripada dewa suci biasa. Mata Zhao Feng menjadi sedikit lebih jelas setelah memaksa udara yin di luar tubuhnya. Biarkan aku melihatnya. Zhao Feng mengedarkan mata kirinya, dan cahaya keemasan menyebar melalui matanya. Di masa lalu, ketika Zhao Feng menggunakan kemampuan ini, semua yang terlihat menjadi dunia yang dibangun dari atom dan menghabiskan banyak energi. Itu adalah kasus informasi yang berlebihan. Namun, sekarang kendali Zhao Feng jauh lebih baik, dia bisa memilih apa yang dilihat sebagai atom. Mata Zhao Feng menatap cahaya harta karun yang melesat ke langit, lalu mulai melacaknya ke bawah melalui bebatuan. Harta karun itu harusnya di bawah tanah. Zhao Feng tampaknya menemukan sesuatu yang aneh, dan wajahnya menjadi sedikit merah sebelum kembali normal. Ada apa, Zhao Feng? Ying Tua melihat bahwa Zhao Feng bertindak berbeda dari biasanya. Zhao Feng, kita harus lebih cepat. Ini adalah kekayaan sekali seumur hidup, kata Jing Kai tidak sabar.
Tidak ada, saya tiba-tiba menyadari bahwa angin hitam telah menjadi lebih kuat. Ekspresi Zhao Feng suram. Memang, sepertinya kita perlu mempercepat. Ekspresi Old Ying menjadi suram setelah merasakannya dengan hati-hati. Jika angin hitam kembali ke keadaan semula, maka mereka harus segera mundur. Bahkan para dewa suci tidak akan berani masuk terlalu jauh ke dalam angin hitam dengan kekuatan penuhnya. Kultivasi Anda terlalu rendah. Jing Kei memandang Zhao Feng dengan tidak puas. Dari sudut pandangnya, Zhao Feng tidak bisa menghalangi angin hitam karena kultivasinya yang rendah. Ketiganya mempercepat dan dengan cepat menuju ke pusat Black Wind Canyon Forbidden Ground. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat angin hitam menjadi. Bahkan Jing Kei merasakan dinginnya es. Penatua berjubah ungu dan teman-temannya segera muncul dalam visi mereka. Ying Tua, dua kelompok kami masih bersama, kan? Penatua berjubah ungu mengungkapkan senyum samar saat dia berbalik. Dia berharap Old Ying akan datang. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan harta ini, mereka hanya bisa mengambil kembali apa yang sudah mereka miliki. Tentu saja, Ying Tua mempercepat bahkan lebih. Di bawah bimbingan Penatua berjubah ungu, semua orang datang ke pusat Black Wind Canyon dan menuju ke cahaya harta karun. Tempat ini dipenuhi dengan batu berukuran kamar raksasa yang terbuat dari bahan abu-abu gelap. Cahaya harta datang dari pusat batu-batu raksasa, dan tekanan kuat yang memancar darinya membuat semua orang tidak bisa mendekat. Gelombang-gelombang. Cahaya harta tiba-tiba melemah, dan cahaya 9 warna menjadi redup sampai benar-benar memudar kembali ke tanah. Seluruh Black Wind Canyon Forbidden Ground menjadi dunia kegelapan sekali lagi. Tekanan dari cahaya harta telah menghilang. Seru Lei Tong, dan mereka berenam menembak ke udara di atas batu. Hanya dalam sekejap, semua orang tiba dalam jangkauan di mana cahaya harta karun dulu, tetapi mereka tidak dapat merasakan apapun dengan jelas karena ada banyak batu di mana-mana, dan angin hitam memengaruhi indera ilahi mereka. Cahaya ungu menghancurkan langit. Penatua berjubah ungu mendorong keluar sebuah telapak tangan, dan sosok telapak tangan raksasa yang terbuat dari cahaya ungu berdebam ke batu di bawah. Bam! Tidak ada yang tahu dari mana batu abu-abu gelap ini dibuat. Serangan si tua berjubah ungu hanya meninggalkan beberapa celah pada mereka. Sepertinya tidak mungkin masuk langsung dari sini. Penatua berjubah ungu tidak mau. Batu-batu raksasa memblokir segalanya, jadi tidak mungkin masuk lewat sini. Kita harus menemukan pintu masuk lain. Jing Kei menghela nafas. Aku melihat pintu masuk sekarang, suara Zhao Feng tiba-tiba terdengar. Semua orang tiba-tiba melihat ke atas seperti disambar petir. Di mana? Penatua berjubah ungu segera bertanya. Kami melewati pintu masuk gua kecil tidak jauh dari sini. Sepertinya itu terhubung di bawah tanah, Zhao Feng menjawab dengan jujur, dan sesepuh berjubah ungu dan kelompoknya sudah mulai terbang tepat setelah Zhao Feng selesai berbicara. Kelompok itu segera tiba di tempat yang disebutkan oleh Zhao Feng. Benar-benar ada pintu masuk di sini. Lei Tong berseru dengan gembira. Di depan mereka ada pintu masuk gua yang hanya bisa muat satu orang pada satu waktu. Pintu masuk berada di perbatasan batu-batu raksasa, dan mereka samar-samar bisa melihat tangga batu yang mengarah ke bawah. Bab 949 Pilar Perunggu Hijau. Di dalam istana Kekaisaran Gan Agung, terjadi diskusi di antara aula dan langit. Tatapan semua orang terkunci pada layar Pangeran Kedua dan Pangeran Ke-9. Ini, harta apa yang tersembunyi di dalam Black Wind Canyon Forbidden Ground? Cahaya yang kita lihat mungkin hanya sebagian kecil. Sayangnya, semua kelompok tersebar di antara makam kekaisaran. Sudah banyak yang memasuki pusat. Jika mereka bekerja bersama, itu tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan harta karun. Petik 2. Saat ini, semua orang lebih memperhatikan harta dibandingkan dengan persidangan putra mahkota. Selama seseorang bisa mendapatkan harta ini, jadi bagaimana jika pertarungan untuk menjadi putra mahkota berakhir dengan kegagalan total? 8 keluarga besar dan pasukan lain dalam aula besar, termasuk Penatua dari Sky Suspension Palace, memandang layar di langit dengan kaget. Banyak orang memiliki ekspresi penyesalan. Mengapa bukan anggota klan mereka di Black Wind Canyon sekarang? Mengapa cahaya harta yang begitu kuat datang dari Black Wind Canyon Forbidden Ground? Cener terlalu jauh dari Black Wind Canyon. Paman Pangeran ke-13 itu tertegun dan memukul kepalanya dengan frustrasi. Mereka yang paling bersemangat adalah aula Pangeran ke-9, ke-5, dan ke-2. Menurut layar,
Hanya 3 kekuatan ini yang memiliki siapapun di Black Wind Canyon. Zhao Feng memang seseorang yang sangat beruntung. Duke Nanfeng menghela nafas dalam hatinya. Beberapa tokoh lain di belakang aula besar sedang berbicara satu sama lain. Ada yang salah. Mengapa ada cahaya harta yang begitu kuat yang berasal dari Black Wind Canyon Forbidden Ground? Kata lemak berwajah lembek dengan telinga besar. Ada terlalu sedikit informasi tentang Black Wind Canyon Forbidden Ground. Mereka memiliki naga Jades di tangan mereka, jadi itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah, jawab seorang penatua yang berkerut. Tidak ada pangeran di ngarai. Jika seseorang mampu mengambil harta ini, itu akan menjadi kekayaan besar bagi seluruh dinasti Gan Agung Lord, kata seorang tokoh di belakang. Kelompok 6 memasuki tangga batu di tengah tanah terlarang dan perlahan-lahan melangkah lebih jauh. Jalur ini sangat mungkin mengarah ke tempat harta karun itu. Mata si tua berjubah ungu berbinar. Angin hitam di jalur lebih kental daripada di luar, dan jalur hampir hitam pekat. Selain itu, bahan unik dari dinding secara dramatis mengurangi indera semua orang. Gelombang-gelombang-gelombang. Tangisan mengerikan tiba-tiba terdengar dalam kegelapan, dan sesosok hitam raksasa menyapu ke arah kelompok itu seperti tornado. Tidak baik, ini adalah Black Wind Yin Ghost tingkat kaisar. Petik 2. Semua orang memiliki ekspresi muram. Seperti yang mereka pikirkan, bahaya ada di samping kekayaan. Mereka semua telah berkeliaran di luar untuk waktu yang lama dan hanya bertemu hantu angin-angin Yin tingkat raja, tetapi mereka bertemu hantu angin-angin Yin tingkat kaisar segera setelah memasuki jalur ini. Dari sini, mereka dapat melihat bahwa jalan mereka benar. Pergi. Penatua berjubah ungu menyerang dengan gelombang kekuatan jiwa. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan cahaya ungu yang bisa merusak dimensi fisik dan jiwa yang ditembakkan ke arah Black Wind Yin Ghost. Lei Tong juga mengeluarkan mutiara gelap petir dan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Sebuah sambaran petir terbentuk dari jiwanya dan langsung melesat keluar, meledak di kepala Black Wind Yin Ghost. Serangan kilat melawan iblis dan roh jahat, jadi efeknya sangat jelas. Old Ying berdiri di belakang mereka dan melepaskan sinar cahaya gelap yang mengenai titik-titik kritis pada Black Wind Yin Ghost. Hantu angin hitam Yin tingkat kaisar secara teknis memiliki kesadarannya sendiri, tetapi itu tidak terlalu pintar. Sehingga segera terbunuh oleh kekuatan gabungan dari 3 dewa kuasi suci. Terus, setelah memastikan bahwa mereka telah tiba di tempat yang tepat, semua orang menjadi bersemangat dan mempercepat sementara juga meningkatkan kewaspadaan mereka. Semakin jauh mereka pergi, semakin besar jalan setapaknya, dan semua orang bisa berjalan berjajar sekarang. Pada saat yang sama, angin hitam hampir sepenuhnya menghalangi penglihatan mereka, dan kedua kaisar mulai kesulitan memblokirnya. Dinding-dinding ini bahkan lebih keras daripada batu-batu raksasa. Penatua berjubah ungu menghela nafas ketika dia menyentuh dinding. Serangannya hanya menciptakan beberapa retakan pada bebatuan, tetapi dinding ini bahkan lebih keras. Mereka bahkan lebih kuat dari item kelas bumi puncak. Garpu, semua orang berhenti berjalan. Ying Tua dan Penatua berjubah ungu tidak tahu harus berbuat apa. Ada 2 jalan di depan mereka, dan indera semua orang saat ini dilemahkan oleh angin hitam. Mereka tidak bisa melihat perbedaan antara kedua jalur. Lebih baik tidak berpisah, kata Ying Tua dengan waspada. Kedua kelompok itu tidak terlalu kuat untuk memulai, dan mereka sekarang berada di kedalaman bawah tanah Black Wind Canyon Forbidden Ground yang tidak diketahui. Jika mereka berpisah, peluang mereka untuk bertahan hidup akan turun menjadi hampir nol. Kalau begitu mari kita pilih. Penatua berjubah ungu setuju dengan apa yang dikatakan Ying Tua. Hu gelombang, sama seperti Penatua berjubah ungu dan Old Ying ragu-ragu, 2 Black Wind Yin Ghost muncul dari salah satu jalur. Mereka bukan kaisar, tetapi mereka lebih kuat dari hantu raja di luar. Hahaha, ini seharusnya jalan di mana keberuntungan dan bahaya hidup berdampingan. Penatua berjubah ungu tertawa dan kemudian membentangkan telapak tangannya, memanggil gelombang cahaya ungu. Lei Tong dan Old Ying juga mengambil tindakan. Mereka tidak setuju atau tidak setuju dengan metode pembedaan cara ini. Mari kita lihat. Zhao Feng mundur setengah langkah dan membuka mata kirinya. Weng gelombang-gelombang. Riak emas samar menyebar dari mata emas Zhao Feng saat dia menatap ke bawah. Mata kiri Zhao Feng langsung melihat melalui dinding yang terbuat dari atom kompleks yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang terlalu istimewa tentang itu. Pasti ada aula rahasia, tapi itu tersembunyi sangat dalam.
Mata kirinya tidak mampu melihat seluruh jalan dari sini. Riak emas cahaya menghilang dari mata kiri Zhao Feng setelah waktu yang lama. Gelombang-gelombang. A Black Wind Yin Ghost tiba-tiba muncul di belakang Zhao Feng. Zhao Feng, hati-hati. Old Ying langsung berseru setelah membunuh Black Wind Yin Ghost di depan. Gelombang. Hantu angin yin hitam ini berubah menjadi tornado hitam dan mendarat tepat di punggung Zhao Feng. Zhao Feng bertindak seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, tetapi simbol dewa kesengsaraan petir dalam jiwanya berkedip. Ledakan, petir melintas di sekitar angin hitam yang mendarat di punggung Zhao Feng, dan hantu itu langsung hancur berkeping-keping. Si Lei Tong baru saja berbalik, dan hatinya bergetar ketika melihat ini. Dia ingat gambar Zhao Feng bertukar pukulan dengannya. Dia yakin bahwa Zhao Feng tidak sesederhana kelihatannya, tapi dia terlalu malu untuk mengatakan itu. Apakah dia seharusnya memberitahu sesepuh berjubah ungu bahwa dia mencoba untuk menyergap seorang raja di menara kayu, tetapi malah mengetuk pantatnya? Berat, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak tahu teknik rahasia tipe jiwa? Penatua berjubah ungu langsung terbang dan bertanya. Lonjakan kekuatan jiwa dalam ledakan kilat itu memancarkan aura destruktif yang mengerikan yang bisa dia rasakan bahkan dari jauh. Apakah tidak ada di antara Anda yang memiliki harta pertahanan yang melindungi jiwa? Zhao Feng mengejek ketika ekspresinya tetap sama. Ekspresi penatua berjubah ungu terus berubah, tapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya, dan mereka terus maju. Dia jelas memiliki harta yang melindungi jiwanya, tapi mereka tidak sekuat yang dimiliki Zhao Feng. Kelompok itu pergi ke salah satu jalan dan terus maju. Ledakan, gelombang-gelombang, deru hantu angin hitam yin dan suara pertempuran datang dari depan. Apa, ada seseorang di depan kita? Jantung sesepuh ungu berjubah berhenti berdetak, dan ekspresinya menjadi khusyuk. Dari kelihatannya, ada lebih dari satu pintu masuk ke bawah tanah. Semua orang berbelok di tikungan dan merasakan embusan angin hitam mendekati mereka. Ledakan, penatua berjubah ungu melambaikan telapak tangannya, dan cahaya ungu gelap membelahnya. Di aula di depan mereka ada 3 dewa kuasi suci dan beberapa lusin roh angin yin hitam. Mereka bertarung sementara seorang kaisar yang tidak berspesialisasi dalam serangan jiwa bersembunyi di belakang mereka. Semua roh angin hitam yin ini adalah kaisar. Kelompok pangeran kedua, ketika mereka memperebutkan kekayaan di Kastil Es, mereka melihat kelompok ini. Ekspresi penatua berjubah ungu tersendat. Dia tidak berharap bahwa kelompok pangeran kedua akan berada di depan mereka. Namun, pada saat ini, 3 dewa kuasi suci berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan mereka dipaksa di luar aula oleh beberapa lusin hantu angin yin hitam. Pada saat yang sama, bahkan lebih banyak hantu angin hitam yin tingkat raja muncul dari aula. Rekan-rekan Taois, tujuan kami sama. Bantu kami, pasti ada harta di aula. Petik 2, pemimpinnya adalah seorang penatua dengan janggut. Lapisan api jiwa menutupi tubuhnya saat dia melihat keenam di belakangnya untuk bantuan. Aula, mata tetua berjubah ungu itu berkedip. Dia berpikir untuk kembali ke persimpangan dan mencoba jalur lain. Lagi pula, sementara hanya ada 4 orang dalam kelompok pangeran kedua di sini, kekuatan mereka secara keseluruhan melampaui mereka. Ayo pergi, Ying Tua. Pasti ada rahasia di aula di depan kita. Penatua berjubah ungu memandang Old Ying. Jika Old Ying tidak mau membantu, maka kelompoknya sendiri akan ditekan oleh kelompok pangeran kedua jika mereka ingin bersama. Oke, Ying Tua memandang ke depan di pintu masuk yang diblokir oleh Black Wind Yin Ghost yang tak terhitung jumlahnya dan setuju. Zhao Feng, memanggil kalajengking berbisa hitam bergaris Anda juga. Penatua berjubah ungu menatap Zhao Feng, yang bersembunyi di belakang. Dengan bantuan Ying Tua, Penatua berjubah ungu, dan teman-teman, mereka semua mulai memaksa Black Wind Yin Ghost kembali ke aula. Terima kasih. Penatua kambing itu mengucapkan terima kasih saat mereka berkelahi dan memeriksa Zhao Feng. Zhao Feng hanya seorang raja, tapi dia masih bisa mempertahankan kesadarannya bahkan dalam angin hitam yang kuat. Kekuatannya luar biasa. Hantu angin hitam Yin yang bertarung tiba-tiba menjerit dan mulai gemetar. Kemudian, mereka berubah menjadi hembusan angin hitam yang tak terhitung jumlahnya dan mundur. Mereka semua mundur. Penatua janggut itu merasa ada yang tidak beres. Kemungkinan besar ada Black Wind Yin Ghost yang cerdas di sini, jadi mereka mundur setelah melihat bahwa mereka bukan pasangan kita. Seorang anggota dari kelompok pangeran kedua tertawa dan berbicara.
Penampilan Aula terungkap setelah semua Black Wind Yin Ghost mundur. Itu adalah ruang kosong yang mengeluarkan aura tua dan jahat. Simbol arai kompleks yang tak terhitung jumlahnya menutupi dinding di sekitar Aula, dan mereka sesekali berkedip. Di tengah-tengah Aula adalah pilar perunggu hijau besar. Monster mengamuk dan ganas yang tak terhitung jumlahnya dan spesies legendaris diukir di atasnya. Citra itu sangat kuat sehingga menciptakan ilusi ketika orang melihatnya. Jing Kai, Old Ying memukul punggung Jing Kai dan melepaskan gelombang Soul Intent ke dalam dirinya. Apa pilar perunggu hijau yang mengerikan? Jing Kai menggembung saat dia dipenuhi keringat dingin. Jika Old Ying tidak membangunkannya, dia mungkin sudah mati di dunia ilusi. Zhao Feng memeriksa binatang buas di pilar perunggu hijau. Mereka mirip dengan ras desolate kuno dalam ingatannya, tetapi mereka mengandung lebih banyak detail dan tampaknya hidup. Ada pintu hitam metalik yang dibangun ke pilar perunggu hijau. Itu terbentuk dari potongan-potongan kecil logam yang tak terhitung jumlahnya, dan itu milik jalan mekanisme. Garis arai emas putih berkilau yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pilar perunggu hijau dan pintu hitam metalik. Ini sepertinya menjadi inti dari arai di Aula. Arai emas putih mistik ini juga menciptakan formasi. Tanpa bantuan arai, bahkan Dewa Kuasi Suci akan jatuh ke dunia ilusi jika mereka melihat binatang desolate kuno di pilar. Bab 950. 3 kelompok terdiri dari 10 orang secara total, dan semua orang berdiri diam di depan pilar perunggu hijau. Apakah ada di antara Anda yang berspesialisasi dalam arai atau teknik rahasia Heaven's Legacy? Tanya sesepuh kambing dengan senyum canggung. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berbicara. Jelas tidak ada yang melakukannya. Beberapa warisan di makam kekaisaran membutuhkan arai atau mekanisme yang harus diselesaikan oleh para master, tetapi pada akhirnya, jumlahnya sangat kecil. Selain itu, bahkan jika seseorang di sini akrab dengan arai khusus ini tidak seperti arai dalam warisan lainnya. Hanya ada beberapa orang di makam kekaisaran sekarang yang bisa menyelesaikan arai ini. Bisakah kita bekerja bersama untuk menghancurkannya? Seorang dewa kuasi suci dari kelompok tetua Goetit bergumam. Semua orang diam. Bagaimana mereka bisa tahu apa yang akan terjadi jika mereka tidak tahu apa-apa tentang arai? Mari kita coba. Menyerang dari kejauhan. Tetua berjubah ungu berpikir sejenak. Banyak arai bisa melakukan serangan balik jika mereka diserang. Oke, Ying Tua juga setuju. Semua orang tidak mau menyerah sekarang setelah mempertaruhkan hidup mereka dan mencapai kedalaman tanah terlarang. Jelas bahwa semua orang setuju, jadi mereka semua mundur di luar aula. Gelombang-gelombang. Sosok telapak tangan es menyapu ke arah pilar perunggu hijau. Tetua janggut kambing melepaskan serangan ini perlahan, lalu mundur beberapa langkah ke belakang setelah melakukannya. Sosok telapak tangan es langsung mendarat di jajaran emas putih. Ledakan. Detik berikutnya, jejak tangan tiba-tiba muncul di dinding di sebelah semua orang. Bagaimana ini mungkin? Penatua yang telah mati itu tertegun, dan jantungnya berdegup kencang. Jika bukan karena kehati-hatian yang ekstrim, dia akan terkena serangannya sendiri setelah diperkuat dan direfleksikan oleh arai. Begitu serangannya menyentuh arai, itu segera bangkit kembali. Tidak ada yang melihat bagaimana itu bergerak. Bahkan napas Zhao Feng berhenti. Melalui mata kirinya, dia perlahan bisa memutar ulang apa yang terjadi. Namun, bahkan ketika dia memperlambatnya hingga kecepatan 0,2 kali, dia hanya bisa melihatnya. Penatua Goetit berpengalaman dan berpengetahuan, jadi dia mengambil beberapa langkah kembali setelah benar-benar melepaskan serangannya, itulah sebabnya telapak tangan menabrak dinding bukan dirinya sendiri. Sepertinya pengalaman seorang penatua sangat berguna. Terlepas dari kekuatannya, Zhao Feng belum memiliki hal seperti itu. Mata semua orang melotot tak percaya. Seperti yang saya harapkan, harta seperti itu ditakdirkan untuk tidak menjadi milik kita. Old Ying menghela nafas. Dari apa yang baru saja terjadi, mereka semua bisa mengatakan bahwa kedalaman arai ini sudah melebihi tingkat alam cahaya mistik. Lihat, dinding. Jing Kai tiba-tiba berseru. Mata semua orang bergerak menjauh dari susunan dan menuju sidik jari di dinding. Ada celah tipis di dalam jejaknya. Ini adalah. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis ketika dia melihat apa yang ada di dalam dengan mata kirinya. Aura Dewa Kristal di bawah standar. Hidung si tua berjubah ungu mengendus, dan dia berbicara dengan pasti. Semua orang, serang tembok ini. Penatua yang telah mati itu mengungkapkan ekspresi gembira.
Jika mereka tidak dapat memperoleh harta yang disegel oleh Arai, tidak akan terlalu buruk untuk menemukan beberapa barang lainnya. Ledakan, ledakan, es, kilat, api, dan angin menerpa dinding. Bam! Di bawah upaya gabungan dari serangan semua orang, tembok itu hancur. Gelombang-gelombang. Gelombang angin petir panas berapi-api tiba-tiba muncul dari belakang. Sepasang Scarlet Wings of Lightning tiba-tiba terbentuk di belakang punggung Zhao Feng, dan dia memaksa. Kembali 3 kaisar di dekatnya dengan aura kuat dari petir berapi-api. Suara mendesing. Zhao Feng berubah menjadi sambaran petir dan memasuki lubang di dinding terlebih dahulu. Zhao Feng, bagaimana ini mungkin? Penatua berjubah ungu sangat marah dan terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Zhao Feng sekarang hampir melampaui setiap puncak kaisar di makam kekaisaran. Dia tidak berharap bahwa Zhao Feng menyembunyikan dirinya begitu dalam. Sekarang Zhao Feng telah mengungkapkan kekuatannya dan adalah orang pertama yang menerimanya. Dia jelas telah menemukan semacam harta. Gelombang, 6 kuasi suci dibebankan setelah Zhao Feng ke sisi lain dari dinding. Zhao Feng ini memang kuat. Kaisar muda dari kelompok kaisar berjubah ungu terkejut. Dalam warisan terakhir ketika Zhao Feng dan Lei Tong bertempur, ia menyadari bahwa yang dirugikan sebenarnya adalah Lei Tong. Lei Tong adalah dewa suci kuasi, dan kekuatan pertempurannya sebanding dengan dewa suci yang normal. Ketiga kaisar tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan mereka juga menyerang. Ini adalah keenam dewa kuasi suci linglung. Dimensi itu dipenuhi dengan cahaya, dan tubuh mereka bergetar ketika gelombang aura kuno menyapu mereka. Berbagai benda, batu, dan kristal-kristal di bawah standar memenuhi seluruh tempat dan memancarkan cahaya terang yang menerangi seluruh dimensi. Tak terhitung batu, benda pecah, kulit binatang, botol pil, dan barang-barang lainnya membentuk tumpukan besar, dan setiap benda memancarkan aura kuno. Semua barang ini tersebar di tanah seolah-olah itu hanya sampah. Ini adalah God Valen Metal, Sky Crystal Fire Mine, Purple dan Gold Saint Jade. Bahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua hanya mampu mengenali beberapa item ini, dan mereka mulai bergetar dengan kegembiraan. Batu atau pecahan acak apapun di sini akan menyebabkan perang antara kekuatan bintang 4 di dunia luar. God Valen Metal, yang baru saja tersebar di tempat ini, adalah sumber daya yang tersembunyi dengan hati-hati yang disimpan oleh Imperial Gan Agung dalam perbendaharaan rahasia mereka. Sebagian besar barang di sini bahkan tidak dikenali, seperti beberapa kulit binatang coklat dan beberapa pil yang tidak diketahui. Ambil semuanya. 6 kuasi suci dewa langsung meninggalkan perilaku elegan mereka dan menyerbu, mengambil semua yang mereka temukan. Ada begitu banyak harta di sini sehingga 3 kaisar yang mengikuti di belakang mereka merasa sangat puas hanya mengambil beberapa memo. Semuanya di sini segera dibersihkan. Bahkan beling kecil pun tertinggal. Zhao Feng, serahkan setengah dari apa yang kamu peroleh. Penatua berjubah ungu langsung muncul di depan Zhao Feng dan melepaskan aura yang kuat. Lei Tong dan kaisar lainnya juga tiba. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah di bawah tekanan sesepuh ungu berjubah. Dia hanya menatap tua itu dengan tatapan dingin. Apa artinya ini? Kami memutuskan bahwa siapapun yang mendapatkannya pertama harus menyimpannya. Ying Tua segera berdiri ke depan. Ketika kita bekerja sama lebih awal, dia menyembunyikan kekuatannya dan membiarkan kita melakukan semua kerja keras. Saya hanya mengatakan kepadanya untuk menyerahkan setengah. Petik 2. Mata si tua berjubah ungu bersinar. Dia melihat Zhao Feng mengambil God Crystal beberapa saat yang lalu. Dewa Kristal, bukan Dewa Kristal di bawah standar. Itu adalah sesuatu dalam domain para dewa, dan itu terbentuk dari kekuatan alam ilahi surgawi. Junior, raja yang sangat kecil tidak bisa menyimpan semua harta itu dengan aman. Penatua berotak itu tersenyum tipis. Zhao Feng adalah orang pertama yang masuk. Dia jelas memperoleh harta paling berharga di tempat ini. Meskipun Zhao Feng mungkin bisa menggunakan Arai untuk pergi, dia tidak akan bisa lari lagi. Sesudahnya, Old Ying memiliki ekspresi muram. Dia tidak berpikir bahwa penatua kambing juga akan berpartisipasi dalam ini. Ying Tua tidak takut pada kelompok penatua berjubah ungu, tetapi penatua berotak itu memiliki 3 dewa kuasi suci, dan mereka semua lebih kuat daripada penatua berjubah ungu. Jika tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka hanya bisa menggunakan Arai di Dragon Jades mereka, sementara Zhao Feng akan bisa melarikan diri dengan dunia tata ruang misti. Masih layak untuk semua harta.
Saya tidak punya kebiasaan meludahkan apa yang saya makan. Zhao Feng tersenyum jijik. Mendengar itu, ekspresi dari Penatua berjubah ungu dan Penatua Goetit berubah secara dramatis, dan mata semua orang melotot. Junior yang sombong, bahkan jika kamu tidak memiliki kebiasaan untuk memuntahkan apa yang kamu makan, aku akan mengajarimu caranya. Wajah sesepuh ungu berjubah menjadi hijau saat ia mulai mengedarkan truyuan ungu gelapnya. Berhenti, Old Ying segera memanggil. Hu gelombang. Penatua janggut kambing segera muncul sebelum Ying Tua dan memblokirnya. Tubuh suci petir suci. Zhao Feng melangkah maju dan tiba-tiba menjadi lebih tinggi ketika lapisan cahaya emas dan biru menutupi tubuhnya. Tekanan dari Secret Lightning Body level kelima puncak langsung hancur. Ledakan, Penatua berjubah ungu, yang masih mengedarkan truyuannya, langsung terputus. Darah di dalam tubuhnya mendidih dan hampir memuntahkan. Kaisar muda di sebelahnya jatuh ke tanah dengan gemetar dan tidak bisa berdiri sama sekali. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Lei Tong berjuang, dan dia jelas merasa tidak enak juga. Anggota kelompok sesepuh kambing juga merasa hati mereka bergetar. Tekanan yang ditampilkan tubuh Zhao Feng membuat mereka merasa berat meskipun mereka agak jauh darinya. Zhao Feng, jika Anda tidak menyerahkan setengah dari harta Anda hari ini, saya akan memaksa Anda dan semua orang di kelompok Anda untuk menggunakan Dragon Jades Anda. Penatua berjubah ungu itu dipenuhi amarah dan kejutan. Bahkan jika Zhao Feng mengolah teknik penguatan tubuh yang mendalam, dia masih hanya seorang raja. Penatua tidak bisa memaafkan Zhao Feng karena bertentangan dengan keinginannya. Zhao Feng, hanya menyerahkan setengah dari barang-barangmu. Jing Kei dipenuhi dengan panik, dan dia merasa sulit untuk bernafas ketika menghadapi kelompok yang lebih tua berjubah ungu dan kelompok pangeran kedua bersama-sama. Kamu sedang mencari mati. Tubuh petir suci Zhao Feng tiba-tiba melepaskan gelombang petir saat ia menekan dengan Fire of Wind Lightning. Kekuatan fisik yang menekan semua orang tiba-tiba melesat ke arah sesepuh berjubah ungu seperti badai api dan kilat. Kami tidak dapat memecahkan arai di aula, jadi tidak ada yang tersisa untuk mencari di Black Wind Canyon. Sudah waktunya untuk menyingkirkan bajingan tua ini. Apa? Tetua berjubah ungu tidak mengharapkan Zhao Feng menjadi yang pertama untuk menyerang, dan kekuatan dalam kepalan ini benar-benar membuatnya merasakan bahaya hidup dan mati. Suara mendesing. Sebuah perisai biru muncul di tangan si tua berjubah ungu. Ledakan. Tinju Zhao Feng menghantam perisai biru, dan badai api dan kilat meledak. Retak. Perisai biru langsung pecah, dan Penatua berjubah ungu mundur beberapa lusin langkah saat tangannya mati rasa. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa raja yang sangat kecil memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Penatua berjubah ungu tertegun. Perisai birunya dihancurkan begitu saja. Para penonton benar-benar linglung. Kekuatan fisik Zhao Feng saja sebanding dengan dewa kuasi suci. Serahkan semua harta Anda atau gunakan arai Anda dan pergi. Ekspresi Zhao Feng dingin ketika perlahan-lahan mendekati sesepuh berjubah ungu. Hahaha, meskipun aku agak terlambat, aku seharusnya bisa mendapatkan bagian dari harta karun, kan? Tawa keras tiba-tiba terdengar dari jalur di samping gelombang dingin yang ekstrim.